Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang analisis saham, di mana dengan anggota kelompok saya sendiri Nur Arini dengan NIM A1C020182, ada Nur Hidayah dengan NIM A1C020184, Nyoman Reditiasari dengan NIM A1C020196, Prita Diana Dewi dengan NIM A1C020202, dan Diadatul Istiana dengan NIM A1C020210. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Selanjutnya yaitu tipe investor. Tipe investor ini ada 3. Yang pertama yaitu tipe konservatif atau penghindar risiko. Tipe konservatif ialah tipe investor dengan profil risiko paling rendah. Investor tipe ini menginginkan investasi yang aman, tingkat imbal hasil cenderung stabil, dan takut kalau investasi pokok berkurang. Lalu yang kedua yaitu moderat. Tipe moderat ini ialah tipe investor dengan profil risiko sedang. Investor tipe moderat biasanya memiliki tujuan finansial jangka menengah dan siap dengan tingkat return yang fluktuasinya tidak signifikan, tetapi masih tidak terlalu berani mengambil risiko. Dan yang ketiga yaitu agresif atau penyuka risiko. Tipe agresif ini adalah tipe investor yang tinggi. Investor dengan tipe agresif sangat siap jika investasi pokoknya berkurang atau hilang demi imbal hasil yang juga tinggi. Lalu selanjutnya itu jenis investor yang dibedakan berdasarkan penanaman saham. Ada 3. Yang pertama investasi nilai, di mana investor akan mencari sekuritas yang mempunyai nilai-nilai intrinsik yang tinggi dibandingkan dengan nilai kapitalisasinya. Yang menjadi fokus mereka adalah nilai atau value. Yang kedua yaitu investasi pendapatan. Investor ini dikenal juga memilih saham perusahaan yang loyal dalam membagi dividen, sehingga mereka bisa aman dan dalam mendapatkan penghasilan secara rutin. Ini merupakan strategi pemilihan saham sangat jelas dan transparan. Yang terakhir yaitu investasi pertumbuhan. Investasi ini sangat fokus pada pertumbuhan perusahaan dan peduli dengan fokus inti perusahaan yang diperhatikan termasuk di dalamnya rencana manajemen, pertumbuhan jangka menengah dan jangka panjang, perilaku manajemen, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya adalah aktivitas investasi, di mana aktivitas investasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, investasi pada aset real, yang merupakan aset fisik atau aset berwujud, di antaranya ialah rumah, tanah, dan emas. Nilai aset real ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun, namun relatif tidak mudah untuk dicairkan ketika dibutuhkan. Yang kedua adalah aset finansial, yang merupakan aset yang tidak memiliki wujud, di antaranya saham, obligasi, dan reksadana, di mana masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Semakin tinggi potensi imbalan hasilnya, semakin tinggi pula resikonya. Dan aset finansial relatif lebih mudah dicairkan ketika dibutuhkan. Materi selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi keputusan investasi. Yang pertama ada return atau keuntungan, yang merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh dari sebuah investasi. Return yang diinginkan dari sebuah investasi harus dibandingkan dengan kompensasi terhadap biaya peluang yang hilang dan resiko adanya perubahan nilai karena inflasi. Yang kedua, risk atau resiko, merupakan penyimpangan atau perbedaan antara return yang diharapkan dengan return yang benar-benar diterima oleh investor atau return aktual. Yang terakhir adalah the time factor atau faktor waktu. Dalam berinvestasi sangat berpengaruh dalam menjalankan investasi. Ada beberapa alternatif jangka waktu dalam melakukan investasi, di antaranya jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Jangka waktu investasi yang dipilih bisa berpengaruh pada perilaku investor terhadap kegiatan investasinya. Yang selanjutnya yaitu konsep umum risk. Risk atau resiko adalah bentuk keadaan, ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang, sebagai akibat dari keputusan investasi yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini.
Resiko dalam konsep keputusan investasi bisa digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu resiko sistematis. Resiko sistematis adalah resiko yang bersifat makro, yang dimana berhubungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi secara keseluruhan di pasar secara umum. Resiko sistematis ini bisa berakibat pada return investasi yang dapat berubah-ubah dengan cenderung sulit untuk dihindari. Dan yang kedua yaitu resiko non-sistematis. Resiko non-sistematis adalah suatu jenis resiko yang bersifat internal atau dapat dikendalikan oleh suatu korporasi. Dengan kata lain, resiko ini sepenuhnya berasal dari dalam perusahaan. Resiko non-sistematis sangat bertumpu pada fundamental perusahaan atau cara manajemen mengelola perusahaan. Yang selanjutnya yaitu konsep umum return. Return merupakan tingkat pengembalian yang diperoleh atas investasi yang dilakukan, sedangkan tingkat pengembalian yang diharapkan dalam investasi disebut dengan expected return. Yang selanjutnya yaitu sumber return investasi. Yang pertama yaitu yield. Yield adalah pendapatan yang diperoleh oleh investor secara rutin atau periodik. Misalnya, perusahaan yang berinvestasi pada obligasi, maka yield-nya adalah pembayaran bunga atau kupon obligasi yang akan diterima dalam 3 bulan atau 6 bulan sekali, bahkan 1 tahun sekali. Dan yang kedua yaitu capital gain. Capital gain adalah naik turunnya nilai investasi, umumnya instrumen investasi sekuritas, seperti contohnya harga saham, yang dimana ketika saham dibeli dengan harga X per lembar dan kemudian saham tersebut dijual dengan harga di atas harga X, maka ada selisih yang akan menjadi keuntungan investor. Namun juga sebaliknya, apabila dijual di bawah harga X, maka investor akan mengalami kerugian. Kemudian, estimasi return dan risiko investasi. Yang pertama, return yang diharapkan. Adapun rumus untuk menghitung return yang diharapkan ialah ER sama dengan sigma RI dikalikan dengan PRI, yang dimana ER sama dengan return yang diharapkan dari suatu sekuritas, kemudian RI sama dengan return ke I yang mungkin terjadi, kemudian PRI sama dengan probabilitas kejadian return ke I, dan N sama dengan banyaknya return yang mungkin terjadi. Adapun contoh untuk menghitung return yang diharapkan ialah sebagai berikut. Di sini terdapat data expected return portfolio, di mana terdapat 4 sekuritas, yaitu sekuritas A, B, C, dan D. Untuk sekuritas A dengan expected return sebesar 15% dan nilai investasi sebesar Rp40.000. Kemudian sekuritas B dengan expected return sebesar 12% dan nilai investasi sebesar Rp40.000. Kemudian sekuritas C dengan expected return sebesar 25% dengan nilai investasi sebesar Rp40.000. Dan sekuritas D dengan expected return sebesar 20% dan nilai investasi sebesar Rp40.000. Kemudian pertanyaannya, berapakah return yang diharapkan dari portofolio tersebut? Nah, untuk pembahasannya, di sini ERP sama dengan 0,40 dikalikan dengan 0,15, di mana 0,40 ini merupakan nilai investasi dari sekuritas A dan 0,15 merupakan expected return dari sekuritas A. Begitupun seterusnya, yaitu kemudian ditambah dengan 0,40 dikalikan dengan 0,12 ditambah dengan 0,40 dikalikan 0,25 kemudian ditambah dengan 0,40 dikalikan dengan 0,20 sehingga nantinya akan ditemukan hasil dari sekuritas A sebesar 0,06, sekuritas B sebesar 0,048, sekuritas C sebesar 0,1 dan sekuritas D sebesar 0,08. Dan hasil dari semua sekuritas tadi ialah sebesar 0,288. Dan jika dijadikan dengan persen, maka hasilnya menjadi 28,8%. Risiko yang diharapkan dapat dinyatakan dalam varian saham I kuadrat sama dengan
Sigma banyaknya return yang mungkin terjadi dikali dengan probabilitas memperoleh return I dalam waktu J dalam kurung return investasi I dalam waktu J dikurangi dengan expected return saham KI kemudian dikuadratkan, atau resiko bisa juga diukur secara relatif dan dinyatakan dalam koefisien variasi sama dengan varian saham I dibagi dengan expected return saham I. Untuk memperjelas rumus tersebut, langsung saja kita masuk ke contoh soal di mana ada data probabilitas dan tingkat pengembalian dalam berbagai kondisi ekonomi atas saham X. Berikut data-datanya. Terdapat 3 kondisi ekonomi, yaitu baik dengan probabilitas 30% dan return 20%. Kemudian ada normal dengan probabilitas 40% dengan return 18%. Dan yang terakhir yaitu buruk dengan probabilitas 30% dengan return 15%. Dari data tersebut, berapa besar risiko saham X? Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu untuk mencari expected return dengan cara mengalihkan probabilitas di setiap kondisi ekonomi dikali dengan return, sehingga kita dapat memperoleh hasil 30% dikali 20% ditambah 40% dikali 18% ditambah 30% dikali dengan 15%, sehingga menghasilkan 17,7%. Kemudian langkah yang kedua yaitu mencari varians dan standar deviasi, yaitu dengan cara mengalihkan probabilitas dikalikan dengan return dikurangi dengan expected return yang telah kita cari sebelumnya, yaitu 30% dikali dengan 20% dikurang 17,7% dikuadratkan, kemudian ditambah 40% dikali 18% dikurangi 17,7% kuadrat ditambah 30% dikali dengan 15% dikurangi 17,7% kuadrat, sehingga menghasilkan 0,000157 ditambah 0,000036 ditambah 0,002187, sehingga hasil akhirnya menjadi 0,000381. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akarkan hasil dari penjumlahan varians tersebut. Akar dari 0,000381 yaitu 0,0195519 apabila kita persenkan menjadi 1,95%. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.